Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marraqin. Sadaqallahul azim. Segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis atau Masjid Miftahul Jannah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari yang ke-12 Ramadan ini kita masih Allah berikan dan kesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama mentadabburi, mengkaji tentang masalah-masalah agama. Dan mudah-mudahan duduknya dan hadirnya kita pada majelis ini kiranya Allah mencatatnya sebagai kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan mengambil tema tentang zakat, yang boleh jadi pemahaman zakat kita sampai sejauh ini masih belum kita pahami dengan secara maksimal, baik itu zakat fitrah maupun dengan zakat harta atau zakat mal. Zakat itu bagian daripada infak atau sedekah. Infak secara bahasa artinya mengeluarkan harta yang kita keluarkan untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk sosial. Itu infak bahasa Arabnya. Jadi ketika kita menafkahkan untuk keluarga kita, makan, sandang pangannya, itu pun infak dalam bahasa Arabnya. Jadi infak itu jangan diartikan menginfakkan untuk sosial saja, menginfakkan untuk kepentingan pribadi, makan dan seterusnya, itu infak. Nah, infak atau sedekah dalam agama kita itu terbagi dua. Ada yang namanya infak wajib dan ada juga yang namanya infak atau sedekah sunnah. Ada infak wajib dan infak sunnah. Nah, untuk yang infak wajib itu terbagi 6 ya. Infak atau sedekah wajib terbagi 6. Yang pertama adalah nafkah keluarga. Itu wajib infak. Seorang suami berkewajiban mencari nafkah untuk istri anaknya di rumah. Rasul mengatakan satu suap yang diberikan oleh suami untuk anak istrinya di rumah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya sama dengan melaksanakan 1000 rakaat salat sunat secara sempurna. Subhanallah. Jadi kalau bapak memberikan satu suap untuk anak istri bapak di rumah, infak untuk anak istri di rumah, ikhlas karena Allah, ganjarannya sama dengan melaksanakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat secara sempurna. Subhanallah. Pernah kita melaksanakan secara sempurna 1000 rakaat? Pernah kira-kira bapak ibu? 1000 rakaat dilaksanakan? Susah secara sempurna. Jangankan yang 1000,
Yang 11 aja yang kita laksanakan kadang-kadang sulit luar biasa tarawih. Kadang-kadang tarawih kita milih-milih imam. Kalau imamnya Pak ini, wah panjang bacaannya, nggak jadi sholat. Balik kanan lagi, pulang ke rumah lagi. Itu yang 11 rakaat. Bagaimana yang 1000 rakaat? Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi kalau bapak ibu memberikan infak untuk anak istri di rumah, nafkah dari yang halal tentunya sama dengan 1 suap diganjar Allah melaksanakan 1000 rakaat secara sempurna. Itu infak, itu nafkah keluarga. Yang kedua, infak wajib itu adalah mahar atau mas kawin. Rasul ketika mengawinkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, ditanya Ali, wahai Ali, kamu punya apa untuk nikah dengan anakku Fatimah ini? Tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kata Ali bin Thalib. Apakah engkau punya baju besi yang dibelikan oleh Hutaimiyah pada saat itu? Punya ya Rasulullah. Itulah sebagai mas kawin untuk menikah dengan anakku Fatimah. Apa maksudnya hadis ini? Maksudnya adalah mas kawin itu wajib bagi seorang laki-laki ketika akan mempersunting atau menikahi seorang gadis. Kemudian tanya lagi pada Rasulullah, apakah kamu punya infak ataupun nas kawin untuk calon istrimu? Punya Rasulullah. Apa? Yaitu 2 buah sendal. Silakan kau infakkan untuk mas kawinmu. Itu Rasulullah mengatakan. Ya, 2 sendal untuk mas kawin, mahar. Kira-kira wanita sekarang mau nggak dimas kawinkan 2 sendal? Insya Allah nolak. Kenapa? Sendal harganya berapa? Saya harganya berapa? Luar biasa. Tapi arti dan makna hadis itu adalah bahwasannya mas kawin itu merupakan sebuah kewajiban, sebuah keharusan bagi seorang laki-laki yang akan mempersunting atau menikah seorang gadis. Itu mahar. Infak juga bahasa Arabnya. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau tanpa infak, mahar ketika perkawinan tidak sah. Karena salah satu rukun nikah adanya mahar atau mas kawin. Oh, bagaimana mas kawinnya saya? Nggak punya apa-apa. Apa yang kau bisa? Bacakan atau ajarkan surat Yasin Ar-Rahman kepada istrimu dengan baik. Itu pun infak mahar, sah dalam hukum Islam kita. Jadi seorang suami boleh mas kawinnya itu mengajarkan istrinya baca Al-Quran seumur hidup. Itu boleh. Boleh. Itu wajib, nggak boleh tinggalkan itu. Nah itu mas kawin. Yang kedua. Yang ketiga, infak yang wajib itu adalah fidyah. Fidyah itu apa artinya? Fidyah itu artinya denda. Itu denda artinya fidyah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau orang yang safar, berpergian jauh atau berpergian yang tidak memungkinkan dia berpuasa, au maridon atau orang yang sakit yang nggak mungkin dia sakitnya ringan, ya, fa'iddatum min aidia, harus menggantinya pada hari yang lain. Tetapi kalau seandainya seorang itu waladzi yutikunahu, orang-orang yang berat berpuasa, siapa yang berat berpuasa itu? Rasul menjawab, orang yang berat berpuasa dalam Al-Quran, alladzina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin. Orang-orang yang berat berpuasa maka wajibnya membayar fidyah. Siapa yutikunahu itu kata Rasulullah? Yang pertama al-hubla, orang yang hamil. Yang kedua al-yurdi, orang yang menyusui. Ketiga asyaih, orang yang tua renta kata Rasulullah. Jadi kalau 3 golongan ini, orang yang hamil, bapak enggak hamil, bapak wajib berpuasa. Tapi kalau ada seorang wanita hamil, meskipun 1 minggu kehamilannya itu termasuk orang yang hamil, maka wajib baginya fidyah. Atau orang orang yang menyusui, bapak enggak menyusui, ibu menyusui. Jika seorang menyusui maka dia wajib membayar fidyah. Ini merupakan rukhsah dari Rasulullah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita ambil keringanan tersebut. Bapak mendapatkan keringanan misalnya belanja. Pak, Bapak dapat ringan nih, potongan harga
Dari yang harga katakanlah 50.000 dapat keringanan menjadi 20.000 Pak, karena lagi promo. Kira-kira kalau kita mendapatkan seperti itu, kita ambil nggak? Kita ambil. Kenapa? Keringanan. Ini yang dari Allah, keringanan yang Allah berikan. Orang yang menyusui, Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi apa? Dia harus fidyatun, memberikan fidyah kepada siapa? Ta'amu miskin, memberikan makan pada orang-orang miskin. Itu wajib fidyah. Itu zakat apa? Sedekah wajib. Orang yang tua renta, orang yang tidak kuat lagi berpuasa karena usia yang tua renta, jangankan berpuasa, tidak makan sejam saja dia sakit karena tua renta, maka wajib baginya itu tidak berpuasa, tapi cukup membayar fidyah. Nah, fidyah ini merupakan kewajiban. Sedekah wajib. Kalau seorang misalnya dia nggak mampu berfidyah karena dia orang yang susah, maka masyarakat yang memfidyahkan. Saya nggak mampu fidyah karena saya susah, maka tetangga saya lah yang patungan memberikan saya fidyah. Kenapa? Karena wajib fidyah itu. Seperti itu. Itu fidyah. Kemudian yang keempat, sedekah atau infak yang wajib adalah apa? Nazar. Nazar itu wajib. Apa itu nazar bahasa Arabnya? Nazar itu mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib menjadi wajib, itu nazar. Sesuatu yang asalnya tidak wajib kemudian menjadi wajib, itu nazar. Contoh, kalau anak saya lulus UTBK UI kedokteran, saya akan berpuasa Senin Kemis selama setahun penuh. Anaknya lulus, maka puasa hari Senin Kemis yang tadinya sunnah hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Kenapa? Karena sudah nazar. Mewajibkan yang asal tidak wajib menjadi wajib. Kalau misalnya anak saya lulus UTBK UI, saya akan sholat 5 waktu. Itu nazar bukan? Bukan. Kenapa? Sholat 5 waktu hukumnya sudah wajib, nggak boleh nazarkan lagi. Nah itu sama dengan hadis tentang badal haji. Badal haji itu seorang suku dari Juhainah melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku telah bernazar akan haji Rasulullah, tapi sebelum dia sempat haji dia meninggal dunia ya Rasul. Apa saya boleh bernazarkan ibu saya menggantikan ya Rasulullah? Rasul mengatakan boleh, kata saat itu. Berarti hadis itu lemah dari segi matannya, dari segi apa isinya. Kenapa? Karena dalam konteks itu nazar, haji hukumnya sudah wajib. Sesuatu yang sudah wajib tidak boleh dinazarkan kecuali yang sunnah. Nah, itu nazar ya. Jadi kalau seandainya saya lulus ujian, saya akan menyumbang Masjid Nurul Jannah 1 juta setiap bulan. Itu sedekah wajib. Kenapa? Karena nazar hukumnya. Seperti itu. Makanya kalau nazar itu jangan main-main Bapak Ibu. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu lebay kita nazar itu. Kalau saya nazarkan saya akan umroh setiap bulan, Masya Allah. Ya, kita nggak punya kemampuan itu, tapi kita nazar seolah-olah lebay nazar pada Allah. Nazar sesuai kemampuan kita. Nah, itu nazar. Itu sedekah juga nazar yang wajib. Kemudian yang kelima yang termasuk sedekah wajib adalah apa? Kifarat. Kifarat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kafaro yukafiru kifaratan. Artinya menutup. Maka orang-orang kafir artinya orang-orang yang tertutup hatinya dari kebenaran pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kafir namanya. Nah, kifarat artinya menutup kesalahan kita karena melanggar aturan Allah. Itu kifarat. Menutup kesalahan kita karena melanggar aturan Allah. Contoh, bapak sama ibu tiang hari bulan Ramadan, tiba-tiba nggak sengaja bersetubuh bulan Ramadan. Pengantin baru voltase tinggi, ya, voltase tinggi, nggak kuat, bersetubuh di bulan Ramadan. Kena kifarat. Apa kifaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut atau
memberikan 60 orang fakir miskin makanan. Itu kifarat, wajib kita penuhi. Dalam haji itu ada namanya wajib haji. Kalau seorang tidak bisa wajib haji, misalnya mengantar jumroh di Mina, ya, maka dia wajib untuk membayar dam. Dam itu darah. Membeli 1 ekor kambing di Saudi. Ya. Atau kalau dia nggak mampu, karena uangnya terbatas, puasa 7 hari di tanah air, 3 hari di Saudi. Seperti itu dam, itu kifarat. Karena melanggar aturan Allah. Nah, untuk menebusnya dengan cara kifarat, dan itu wajib hukumnya. Itu kifarat. Itu sedekah juga namanya wajib. Kemudian yang terakhir adalah zakat. Nah, zakat pun adalah sedekah wajib. Nah, jadi sedekah wajib itu ada tadi apa? Yang pertama nafkah keluarga, mas kawin, fidyah, kifarat, nazar, dan zakat. Itu termasuk ke dalam kategori sedekah wajib. Nah, zakat terbagi 2. Ada zakat mal dan zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal terbagi 5. Yang pertama ada rikaz. Ya, rikaz itu apa? Rikaz itu barang temuan. Misal Pak Ali Imron lagi macul, ya, lagi macul di kebun misalnya, punya kebun besar. Tidak sengaja Pak Ali Imron menemukan harta karun ketika macul itu. Ditemukanlah, wah, harta atau emas sebesar sekepala kambing misalnya. Wah, apa ini? Emas, harta karun. Maka itu namanya rikaz. Maka ketika Pak Imron menemukan harta karun emas itu, zakatnya adalah 20%. Ditimbang nih emasnya, wah, ternyata ada 50 kilo emasnya. 50 kilo dikali per gramnya berapa, maka zakatnya adalah 20% dari itu. Langsung keluarkan zakat pada saat itu. Rikas, barang temuan. Jadi bukan barang yang tercecer di jalan. Kalau yang namanya luqotoh namanya, itu tercecer di jalan. Ibu nemu uang 50.000 dompet, itu namanya bukan rikas, itu luqotoh. Tapi kalau menemukan sesuatu yang sifatnya barang tanah galian, harta karun, itu seperti itu, emas, gelang, apa segala macam, atau benda-benda pusaka, ya, keramik yang ada nilai jualnya tinggi, itu namanya rikaz. Zakatnya 20%. Seperti itu. Kalau enggak keluar zakat juga, maka haram dimakan yang 20% itu. Seperti itu. Itu rikaz. Kemudian yang kedua ada yang namanya yang zakat mal kedua ada namanya zakat deposito, simpanan. Ya. Bapak atau ibu punya harta di bank, simpanan. Wah, disimpan dengan harapan terus berkembang modalnya, Ya. Kemudian Bapak mendepositokan pada tanggal 1 Januari 2021. Ternyata ketika tanggal 31 Desember 2021 dilihat, oh, ternyata bank memberikan keuntungan bagi hasil kepada saya, katakanlah sebesar 10 juta. Ya, 10 juta. Ya. Zakat enggak? Kita lihat dulu, ya. Karena persyaratan zakat itu yang pertama adalah barang yang kita miliki, barang sendiri, bukan orang lain. Barang kita sendiri. Kalau masih misalnya kredit, nah itu masih belum sempurna kepemilikannya, itu belum zakat. Bapak punya motor segala macam, ya. Kalau itu belum lunas, artinya belum milik sempurna, itu nggak keluar zakat. Tapi kalau seandainya sudah, misalnya harta Bapak yang sudah didepositokan di bank itu punya Bapak sendiri, bukan punya orang lain, punya milik sendiri, murni punya saya. Itu yang pertama. Kemudian masanya setahun, masa haulnya terhitung 1 Januari 2021, kemudian 1 Januari 2022 itu setahun. Dilihat nih, nah, udah setahun keluar zakat. Yang ketiga syaratnya adalah apa? Cukup nisab. Apa tuh nisab? Batas ukuran
batas ukuran untuk zakat deposito itu 96 gram emas. Katakanlah sekarang 1 gramnya itu 500.000 per gramnya misalnya. Berarti 500.000 dikali 96 gram emas. Kira-kira berapa tuh? Berapa? Hampir 8 juta ya. Berapa? 46 jutaan. 46 juta ya, lebih kurang ya. 46 juta. Nah, kalau deposito simpanan yang Bapak simpan itu dikasih oleh pihak banknya itu keuntungan sampai 50 juta, itu berarti Bapak keluar zakat. Kenapa? Karena simpanan Bapak itu sudah melewati ambang batas 96 gram. Wah Pak, saya cuma dapat 30 juta, sementara nisabnya 50 juta katakanlah, nggak keluar, aman kita. Aman ya. Tapi kalau seandainya simpanan yang Bapak simpan itu sudah melebihi nisab itu, berarti keluar itu yang 2,5% dari total yang Bapak simpan. Bukan total ininya. Bapak nyimpan 1 miliar, maka 2,5% dari 1 miliar keluar zakatnya. Bukan dari bagi hasil banknya, bukan dari total penyimpanan modal utamanya. Nah seperti itu ya. Itu deposito niaga. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya zakat niaga, perdagangan ya, perdagangan. Misal Bapak Rais punya kontrakan, harga kontrakannya itu setahun ya sewanya, setelah dipotong cat, perbaikan sana sini ya, itu katakanlah mencapai keuntungannya ya 80 juta ya, keuntungan 80 juta. Maka Bapak Rais harus wajib zakat 2,5% dari total keuntungan itu 80 juta itu. Kenapa? Karena sudah melewati ambang batas nisab yang 96 gram emas itu. Oh ternyata setelah saya hitung-hitung Pak masih kurang, saya punya kontrakan tapi keuntungan setahun itu enggak sampai 30 juta Pak. Oh aman, berarti nggak keluar zakat malnya. Kenapa? Syaratnya 96 gram atau 50 juta rupiah. Nah seperti itu zakat perniagaan. Punya angkot, punya ruko ya, punya usaha toko, itu perniagaan ya, seperti bisnis, itu kena 2,5% dari total bersih, laba bersih keuntungan usaha kita. Tetapi kalau laba bersih itu tidak mencapai nisab, berarti kita tidak keluar zakatnya, zakat mal tuh ya. Kemudian yang berikutnya adalah zakat pertanian. Zakat pertanian itu terbagi dua. Jika pertanian kita, perkebunan kita itu diairi dengan air hujan ya, dengan air hujan, maka zakat kita itu hanya 5%. 10% ya. Tetapi kalau pertanian kita dengan irigasi, ada yang bekerja, ada traktornya segala macam, maka zakatnya hanya 5%. Berapa nisabnya kalau untuk pertanian? Bukan 96 gram emas, tapi nisabnya untuk pertanian itu adalah sebesar 20 kuintal. 8 kuintal ke atas maksud saya. 8 kuintal ke atas itu zakat atau nisab untuk zakat pertanian. Misalnya orang tua kita panen padi di kampung. Oh ternyata panennya ini lebih dari 8 kuintal, dia 100 kuintal, maka zakatnya adalah tadi, kalau dengan air hujan saja 10%, kalau dengan dengan irigasi ya pekerja 5%, berarti 10% dari 100 kuintal itu diuangkan dulu. Nah hasil uangnya baru kita persenkan, seperti itu. Itu zakat pertanian. Kalau di Jakarta saya yakin nggak ada zakat pertanian ya, karena tidak ada lagi sawah ya. Kemudian kalau di kampung ya, di Serang, di Ciamas, di mana tuh masih banyak ya, di Jawa masih banyak pertanian
atau perkebunan seperti itu. Paling di sini cuma nanam di kebun doang kan, singkong nggak mungkin kan sampai 8 kuintal kan singkong di sini ya. Paling berapa sih ke di sini ya, berapa kilo ya. Nah kalau ini kuintal ya, 8 kuintal itu 800 kilo patokannya ya. Nah terakhir adalah zakat peternakan. Kalau peternakan itu ada ukurannya. Misalnya kalau untuk domba berapa ekor, sapi berapa, itu ada ukurannya. Untuk zakat mal itu ditujukan atau diberikan untuk 8 golongan, Bapak Ibu Allah muliakan. Ya, untuk zakat mal itu ditujukan atau diberikan untuk 8 golongan. Apa panduannya? Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat mal itu diberikan untuk siapa? Yang pertama apa? Lil fuqara. Siapa tuh fuqara? Orang gelandangan, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan tetap. Itu namanya fuqara, orang gelandangan. Terima dia zakat mal. Kemudian lil masakin yang kedua, untuk orang-orang miskin. Siapa orang-orang miskin itu definisinya? Orang yang sudah punya pekerjaan tetapi gajinya tidak mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya. Itu namanya masakin. Umpama gaji dia sehari 100.000 rupiah, kuli panggul di pasar. Kebutuhan rumah tangga, anak sekolah, bayar angkot ya, istri bayar belanja sayuran, ternyata 110.000, penghasilan 100.000 minus 10.000, itu namanya miskin. Punya penghasilan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, itu miskin. Tapi kalau di kita, orang miskin di kita, maaf, di Rempoa dan Serandatek ini ya, meskipun miskin tapi HP-nya luar biasa. Handphonenya itu luar biasa ya. Handphonenya Apple digeragot gitu ya, Apple ya. Ya. iOS-nya luar biasa ya. Giganya luar biasa. TV-nya di sini flat semua. Ya, alhamdulillah. Itu miskin. Jadi orang yang punya penghasilan tetap tetapi tidak mencukupi hidupnya, miskin. Kemudian yang berikutnya ada siapa? Wal amilin, amil, orang petugas zakat. Tapi ingat Bapak Ibu Allah muliakan, amil di sini bukan untuk dia, bukan sebagai upah dia sebagai petugas zakat. Kadang-kadang salah mengartikan orang ini. Jadi biaya amil ini adalah untuk biaya operasional, menunjang kegiatan tugas dia sebagai seorang amil. Jadi jangan merasa saya hak sebagai amil, mana bagian saya, itu salah. Jadi amil ini kata Rasulullah untuk operasional. Mungkin ada kendaraan yang dipakai sama dia, harus jemput zakat di daerah Parung. Motor perlu bensin, mobil perlu bensin, orang yang kesana perlu makan, diambil dari zakat itu amil namanya. Untuk operasional. Atau dia menghubungi pada zakat dengan handphone butuh pulsa, boleh diambil dari uang zakat itu untuk operasional. Jadi bukan untuk pribadi dia, itu amil itu. Jadi di sini tidak ada hak. Oh saya hak dong, saya berhak, saya amil, mana bagian saya? Tidak. Kenapa? Amil di situ diartikan untuk biaya operasional, untuk beli plastik, untuk ongkos sana sini, itu amil. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya al-gharim. Al-gharim siapa? Orang yang bangkrut, orang yang punya banyak hutang yang nggak bisa bayar sehingga bangkrut. Ya, pernah dulu saya punya kawan, wah luar biasa, maju usahanya, ya, tapi tiba-tiba bangkrut 360 derajat. Allah balikkan keadaan ekonominya, punya hutang di mana-mana, bahkan harus minjam kemana-mana untuk makan sehari-hari saja. Itu namanya al-gharim, orang yang pailit. Nah orang yang seperti itu boleh kita berikan zakat dari zakat mal kita. Nah itu al-gharim. Kemudian yang berikutnya siapa yang berhak menerima zakat lagi? Ibnus sabil,
Siapa Ibnu Sabil itu? Orang yang terlantar dalam perjalanan atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Misal, saya pergi ke Cirebon pakai bis. Di terminal saya dihipnotis orang. Uang saya diambil, handphone saya dirampas, tidak ada uang lagi. Saya Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, maka saya berhak menerima zakat. Nah seperti itu Ibnu Sabil. Jadi bukan orang dalam perjalanan. Kalau dia banyak uang ya nggak dapat. Misalnya ya Pak Tony misalnya dalam perjalanan, tapi banyak uangnya, ya nggak dapat zakat. Bukan Ibnu Sabil meskipun dalam perjalanan, kecuali Pak Tony kehabisan bekal. Ya kehabisan bekal, dirampok di jalanan, baru dapat zakat dia. Tapi kalau selama masih banyak uang, di sini ada, di ATM ada, di sini macam ada, itu bukan Ibnu Sabil. Itu orang dalam perjalanan tapi dia banyak duitnya, seperti itu. Nah seperti itu. Jadi kalau yang Ibnu Sabil itu tadi, dia kehabisan bekal dalam perjalanan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya siapa? Wal mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang lemah imannya. Mu'alaf itu bukan orang yang baru masuk Islam, salah. Jadi mu'alaf itu diterjemahkan bukan orang masuk Islam, bukan Cina baru masuk Islam, bukan. Ini mu'alaf 15 tahun mu'alaf. Ya. Kapan masuk Islam ya kamu? Saya masuk Islam Pak sudah sejak tahun 1990. Wah, bukan mu'alaf namanya. Ya. Mu'alaf itu bukan yang orang yang baru masuk Islam, tapi orang yang lemah imannya. Apa maksudnya lemah iman di sini? Dia bekerja, bekerja keras. Saking keras bekerjanya, dia lupa sholat, dia lupa ngaji di masjid, dia lupa akan keagamaan karena saking bekerja kerasnya. Itu boleh dikenakan zakat dia. Kenapa? Biar dengan harapan kalau berikan kita zakat, dia mau untuk sholat, dia mau untuk ke masjid. Itu namanya mu'allafatu qulubuhum, orang yang lemah hatinya. Boleh. Saya bekerja keras, zuhur saya lupa, asar lupa, pengajian males karena saya sudah lemah bekerja. Nah saya zakat. Kenapa? Dengan harapan ketika saya terima zakat, saya rajin ke masjid, saya sholat rajin, rajin kajian dan sebagainya. Itu harapannya seperti itu. Wal mu'allafatu qulubuhum, boleh terima zakat kalau yang seperti itu. Ya, ada nggak di masyarakat yang seperti itu? Kita lihat di masyarakat kita. Ada nggak tetangga kita yang seperti itu? Ya kira-kira kerja keras sehingga apa? Kalau untuk sholat kayaknya dia sulit, ya. Itu dapat zakat. Kemudian apa lagi? Udah ya, 8 ya tadi ya. Ya, mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab. Wa fir riqab. Riqab itu apa? Riqab itu orang yang digunakan memerdekakan budak, itu riqab. Zaman sekarang nggak ada. Zaman Rasulullah itu ada. Budak itu dibeli, dimerdekakan. Boleh seperti itu. Kayak Bilal bin Rabi'ah itu dimerdekakan oleh Rasulullah. Ya, dimerdekakan oleh Rasulullah untuk masuk Islam akhirnya dia dan menjadi muazzin Rasulullah, Bilal bin Rabi'ah. Nah, zaman sekarang seperti tidak ada lagi perbudakan seperti itu. Ya, mungkin kalau kita cari bukan mereka budak, mungkin ya budak yang seolah-olah itu dibuat derita oleh tuannya, maka kita selamatkan dia, seperti itu mungkin definisi kalau zaman sekarang ya. Nah itu untuk zakat, namanya zakat mal. Jadi ada 6 nih, ada 8 orang yang boleh menerima zakat mal ya, seperti itu. Nah itu zakat mal, zakat harta, Bapak Ibu Allah muliakan. Sekarang zakat fitrah. Nah zakat fitrah itu apa? Fitrah itu artinya apa? Suci. Zakat fitrah, zakat untuk mensucikan diri. Kata Rasulullah, zakatul fitri tutahhiru lis-shaim walitut'imu lil masakin. Jadi zakat fitrah kata Rasulullah apa? Untuk pembersih orang-orang yang berpuasa. Ada 2 fungsinya. Dan yang kedua apa? Untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi zakat fitrah itu untuk pembersih, untuk penyempurna orang-orang yang berpuasa. Terkadang kita puasa juga ngomongin gibahnya juga jalan terus, ya Bu ya.
Puasa juga gibahnya jalan terus. Puasa juga omongannya kasar juga. Puasa juga mata kemana-mana. Ya, kalau ngeliat cewek cakep, ampe nyamperin mata kita, ampe muter mata kita. Ya Bu ya, ya lihat ampe muter begini, ya seperti itu. Puasa juga terkadang hasad ada. Itu hal-hal yang sifatnya menjadi apa? Menjadi pembolong puasa-puasa kita. Kalau kita ember, kita nimba, dia malu ada sumur ya. Sekarang mungkin gak ada sumur lagi. Itu nimba, kita pakai ember. Nah kalau embernya nggak bocor, air kan semua terangkut. Tetapi kalau ember bocor, bocor 1, bocor 2, terus bocor banyak, maka ketika ke atas air nggak diangkat, yang keangkat hanya udara atau air hanya sedikit yang terangkat. Puasa juga sama. Kalau semakin banyak hal-hal yang hasad, gibah, dengki, segala macam dalam puasa kita, itu kayak ember bocor. Nah untuk menambal yang bocor-bocor itu diperlukanlah zakat fitrah sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Nah jadi zakat fitrah itu penyempurna, pembersih bagi orang yang berpuasa. Kalau orang yang tidak berpuasa nggak usah zakat fitrah. Apa yang mau dibersihkan dari dia? Apa yang mau dibersihkan dari dia? Tidak zakat fitrah. Umpama ada orang yang sudah mampu berpuasa secara syar'i, kuat berpuasa, sudah akalnya balik, nggak gila. Kalau siang kok kakinya cang-cang angge ya di warteg kayak gitu. Nah dia nggak usah bayar zakat. Kenapa? Dia nggak berpuasa Ramadan. Ya. Atau dia sudah kuat berpuasa tapi nggak pernah melakukan puasa, itu nggak usah kita berikan wajib untuk zakat fitrah. Kenapa? Apa yang ditambal dari dia. Loh bagaimana Pak kalau dengan bayi, anak-anak kecil kan nggak berpuasa juga. Anak-anak kecil dan bayi nggak berpuasa, tapi zakat fitrahnya adalah untuk menyempurna ayah ibunya yang berpuasa gitu. Jadi ibu punya bayi, bapak punya bayi di rumah, kan kita kasih zakat fitrah bayi kita itu, ya kan? Nah, kan nggak wajib puasa Pak. Katanya kan kalau nggak puasa nggak bisa zakat. Bukan itu. Kalau bayi anak kecil itu kita berikan zakat fitrah bukan buat dia, tapi buat kita ayahnya untuk penyempurna puasa ayah ibundanya yang kurang sempurna. Tuh. Dan zakat fitrah itu Bapak Ibu fungsinya. Jadi untuk pembersih orang-orang yang berpuasa. Dan yang kedua fungsi apa zakat fitrah? Untuk apa? Memberikan makan bagi orang miskin. Jadi zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk orang miskin. Diberikan untuk orang miskin. Boleh nggak amil dapat zakat fitrah? Boleh, asal syaratnya amilnya miskin. Boleh nggak ustadz dapat zakat fitrah, pengurus masjid fitrah? Boleh, asal ustadznya miskin. Boleh nggak pengurus TKM dapat zakat fitrah? Boleh, asal pengurus TKM-nya orang-orang miskin. Siapa tuh miskin? Orang yang punya penghasilan tetap, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Saya pengurus Masjid Ar-Rahmah, saya boleh terima zakat fitrah asal sayanya miskin. Apa patokannya? Kebutuhan saya tidak penghasilan saya tidak mencukupi kebutuhan saya. Miskin. Boleh saya terima zakat fitrah. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf mengharapkan terima zakat fitrah sama dengan ibu meminta kepada Allah, ya Allah miskinkan saya. Nauzubillah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini harus terubah. Ya, harus terubah. Cara pembagian zakat fitrah harus beda. Zakat fitrah dengan zakat mal. Ini seperti obat. Jangan sampai kita beli obat sakit gigi tapi yang kita obati untuk jantung kita. Salah. Jangan sampai salah tempat. Harus ini obat untuk sakit kepala, yang kita beli obat untuk sakit kaki atau pinggang. Zakat fitrah sama, jangan sampai salah sasaran. Itu paling parah. Ya, jangan sampai zakat kita salah sasaran. Jangan zakat fitrah itu diberikan untuk amil, untuk orang mualaf, bukan. Itu zakat harta. Kalau itu zakat fitrah hanya diberikan satu, yaitu untuk orang-orang miskin. Tuh, ya. Berapa besarnya? Besarnya
Rasul mengatakan satu so itu 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram. Bagaimana kalau lebih? Wah, lebih bagus. Faman tatawwa khairan, barang siapa yang lebih bagus kata Allah Subhanahu wa taala. Masa golongan 1 PNS zakatnya 3,5 liter, golongan 4-nya 3,5 liter, kan nggak pas. Manajer perusahaan zakatnya 3,5 liter, tukang gorengan 3,5 liter, kan nggak pas. Mestinya apa? Manajer perusahaan harus lebih baik zakatnya dari orang gorengan tadi. PNS yang golongan 4 harus lebih baik zakatnya dari PNS golongan 1. Itu namanya baru faman tatawwa khairan. Boleh. Ya. Pak Harto zakatnya dulu ya, sekian ton, luar biasa. Ya wajar presiden. Masa presiden zakatnya 3,5 liter sama kayak tukang beca? Kan nggak pas. Nah seperti itu. Ya, jadi boleh batas minimal 3,5 kilogram, 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Faman tatawwa, kalau dia lebih silakan, fawa khairullah, maka lebih baik seperti itu kata Allah SWT. Nah itu tentang zakat fitrah. Kapan dikeluarkannya? Dari mulai awal Ramadan sampai khotib sebelum turun dari mimbar saat sholat Idul Fitri. Kalau seandainya sudah Idul Fitri selesai, maka itu bukan zakat fitrah lagi, tetapi zakat biasa saja, sedekah biasa saja. Nah seperti itu. Nah ini Bapak Allah muliakan ya. Jadi mulai sekarang nih karena sudah tahu nih ya, kita rubah nih ya, kita rubah tentang konsep-konsep itu ya. Jangan merasa amil berhak untuk menerima zakat. Untuk apa dulu? Untuk operasional, bukan untuk sebagai upah dia sebagai amil. Nauzubillah. Upah kita pada Allah SWT saja cukup. Allah yang memberikan upah lebih dari itu semuanya pada kita. Seperti itu. Jangan kita meminta upah-upah dari zakat yang diberikan oleh masyarakat. Cukup Allah yang memberikan upah kita. Dan upah Allah itu bukan seperti itu, lebih bagus dari itu semua, lebih banyak dari itu semua menurut Allah SWT. Ya. Nah ini Bapak Allah muliakan, kita berbicara tentang masalah zakat fitrah ya, dan zakat mal ya, seperti itu. Insya Allah dengan kita seperti ini kita lebih paham lagi ya. Barangkali ini Bapak Muhammad Rais, barangkali ada yang mau bertanya atau ditanyakan. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak nanti saya jawab ya. Jadi kalau saya bisa insya Allah saya jawab, kalau enggak saya akan katakan enggak bisa jawab, seperti itu ya. Karena sesuai saya harus cari dulu misalnya pertanyaan yang jawab, mana tafsirnya, mana bukunya, seperti itu ya. Silakan. Baik, terima kasih pada Ustadz Ferry yang telah menjabarkan definisi tentang zakat dan bermuara dari infak ini ya. Baiklah para jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Ustadz Ferry. Kami beri waktu atau beri maksimal untuk 3 penanya ya. Gimana Pak? Ada yang mau bertanya tentang zakat? Pertama, petugas zakat di mana sini? Ada nggak petugas zakat sini? Bang Yudi, ada yang bertanyakan Bang Yudi? Udah paham? Ya. Ada lagi? Boleh silakan ya. Sebutkan nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi juga sama. Saya sebagai warga RT 209. Saya ingin bertanya pada Pak Ustadz, apakah zakat fitrah itu bisa kita berikan pada saudara sendiri? Ya mungkin ada hadisnya atau alasannya gimana? Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa dijawab langsung Ustaz. Baik, untuk pembagian zakat fitrah itu patokan pertama miskin. Kalau saudara kita miskin, silakan. Saudara kandung, saya punya saudara kandung nih, miskin nih, silakan. Tapi jangan ke ayah. Kalau ke atas nggak boleh, misalnya ke orang tua nggak bisa. Tapi ke saudara boleh. Seperti itu, ya.
Bahkan lebih bagus ke kerabat kita dulu yang paling dekat. Seperti kita lihat dulu nih, ada nggak saudara kita nih, paman kita yang miskin, ya, sepupu kita yang miskin, ada nggak? Kalau ada, berikan dulu kepada mereka. Itu. Jadi boleh. Jadi misalnya saya punya saudara kandung saya, kakak atau adik saya, waktu miskin dia, punya penghasilan tapi nggak cukup penghasilannya untuk hidupnya, kasih zakat fitrah. Tapi cara atau teknis kita bilang atau memberikan itu jangan, ini zakat dari saya fitrah ya, jangan. Tersinggung kadang-kadang orang seperti itu. Kita berikan ini ada sedikit buat tambah-tambah buat lebaran lah. Ya, jangan ini zakat fitrah saya ya. Kadang-kadang orang kan tersinggung terima itu. Yang tahu Allah dengan kita. Kita nggak usah ngucap, Allah juga tahu kok ini zakat fitrah, seperti itu. Cuma teknik penyampaian ke masyarakat, ke orang itu lihat orangnya. Kadang-kadang ada orang yang tersinggung ketika itu dengan zakat fitrah. Ada yang marah, karena saya punya pengalaman dulu kayak gitu. Ada yang marah, enak aja serba zakat fitrah, sih gitu. Akhirnya saya rubah, Pak, ini ada sedikit ya buat takjil lah, seperti itu. Itu zakat fitrah saya, misalnya. Nah itu alangkah lebih bijak seperti itu. Ya, kadang-kadang orang itu gengsi ya untuk menerima seperti itu. Ya silakan. Jadi kalau ada yang saudara atau kakak atau sepupu, ya silakan. Tapi nggak boleh jalur ke atas, kakek ini nggak boleh. Ya, itu silakan. Itu. Kasih. Ada lagi Pak? Oh ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi juga. Ini saya mau bertanya, apakah seorang anak boleh membayar zakat fitrah ke orang tuanya yang di kampung? Kan saya perantau di Jakarta, apakah boleh membayar zakat fitrahnya orang tua kita yang di Jawa? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bapak sekalian, zakat fitrah itu kan adalah kewajiban diri sendiri. Nah itu teknik saja misalnya Mas Yudi, orang tua di kampung bilang, Pak ini buat Bapak uang ya, seperti itu. Ya silakan Bapak mau pakai butuh zakat fitrah silakan bosnya apa. Tapi kalau seandainya tanpa sepengetahuan orang tua kita membayarkan zakat orang tua kita, itu nggak boleh. Kenapa? Karena zakat fitrah itu adalah kewajiban masing-masing individu. Ya seperti itu. Jadi kalau seandainya Bapak punya orang tua di kampung, transfer sajalah. Misalnya Pak ada sedikit uang, silakan untuk sedekah atau zakat Bapak silakan Bapak bayarkan sendiri seperti itu. Nah itu teknik aja sih sebenarnya. Tapi secara ini silakan ya boleh. Tapi dia harus bayar zakat sendiri seperti itu. Atau bilang Pak ini ada zakat, ada uang segini rezeki dia, gimana Pak? Yaudah nak kamu zakat aja yang punya Bapak itu. Ya silakan seperti itu. Teknik saja. Yang jelas dia harus pengetahuan ayahnya dulu seperti itu. Ya seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Yudi. Mas Yudi lagi nih. Ada lagi Mas Yudi lagi. Ini Yudi baru 2, ada satu lagi belum bertanya nih. Ini sebenarnya yang utama itu, Bang Yudi. Itu kemarin Bang Yudi kalau nggak salah habis dapat itu ya barang temuan ya, kayak berlian. Itu udah kena zakatnya belum itu Bang Yudi? Ya jadi ada pertanyaan lagi nih, ada dari murid saya ya tanya juga, Pak boleh nggak zakat itu dengan uang bukan dengan beras? Ya, nah zaman Rasulullah itu adanya gandum, maka zakat dengan gandum. Gandum nggak ada kurma, Rasul zakat dengan kurma ketika itu. Jadi sesuai dengan sikon dan kondisi kita saat itu, apa yang dibutuhkan masyarakat ketika itu. Jadi nggak selamanya kita zakat fitrah dengan beras, tergantung sikon. Kalau saat itu kayaknya diperlukan beras, susah kayaknya nih, beras lagi langka nih, beras zakat lebih bagus. Tapi kalau soalnya beras banyak di masyarakat, uang lebih bagus. Kenapa? Bisa beli beras, bisa beli minyak goreng, beli gas segala macam. Seperti itu. Tapi kalau karena berasnya banyak sekali, di sini ada beras, ada toko sembako banyak sekali, ya udah uang saja. Nah seperti itu. Itu teknik saja sebenarnya. Jadi yang dibutuhkanlah kita memberikan bahan kebutuhan pokok. Dan dengan uang dia bisa memberi kebutuhan pokok dia. Seperti itu. Sikon saja.
Kalau zaman tahun dulu kata orang tua kita tahun 60-an itu kan susah beras ya. Kan? Zaman makan pakai apa tuh? Bulgur ya, Pak Haji ya. Makan pakai bulgur ya. Masya Allah ngalamin Pak Haji. Pakai bulgur susah. Zaman beras tuh kata orang tua kita dulu tuh. Nah, itu beras lebih utama zakatnya ketika itu. Nah, kalau sekarang beras sudah di mana-mana. Ya, silakan dengan uang saja. Dengan uang dia bisa beli beras, bisa beli sembako dan sebagainya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, jadi jangan kaku. Nanti kepanitiaan tuh nggak bisa di sini nerimanya hanya beras, uang nggak boleh. Jangan kaku kayak gitu ya. Beras pun, uang pun disesuaikan dengan yang kita makan. Bapak Ibu misalnya makan berasnya yang seliternya, Pak Haji misalnya yang seliternya 15.000 gitu ya. Ya berarti 15.000 kali 3,5 liter. Berapa tuh? Oh saya mah Pak makannya yang 8.000 seliter. Ya 8.000 kali 3,5 liter nggak sama. Ya Bang Rais makannya yang 20.000 seliter misalnya ya. Ya kali 3,5 liter berapa zakatnya? Ya itu. Jadi masing-masing disesuaikan dengan kondisi yang kita makan berasnya. Seperti itu ya. Ya. Tapi bukan beras yang bansos bukan. Ya seperti itu. Ya beras yang saya makan. Ya, sesuai, silakan. Tapi kalau lebih bagus nggak apa-apa. Pak, saya biasa makan berasnya yang 10.000, tapi saya mau berinfak untuk berasnya yang 20, silakan saja. Ya, lebih bagus seperti itu. Ya, nah, silakan. Udah saya kali ya, cukup ya. Ya, satu lagi gimana dari ibu-ibu? Ada Bunda Zawa? Mau bertanya nggak? Kak Ika? Nggak ada. Ini nggak ada lagi nih. Tinggal satu pertanyaan lagi ya. Ini yang terakhir Pak. Ini mungkin Yuda ya. Bismillah, saya Abdurrahman Pak Ustaz. Semua nanya, kalau tadi disebutkan bahwa orang hamil kemudian menyusui dan orang yang tidak kuat untuk berpuasa itu kan diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah kemudian ketika dia menjelang Idul Fitri, apakah dia juga diwajibkan membayar zakat fitrah? Itu satu. Yang kedua Ustaz menyinggung zakat. Zakat ini untuk zakat profesi dan zakat dan pajak penghasilan itu hukumnya masuk ke wajib apa yang sunnah Ustaz? Demikian. Terima kasih. Ini bagus pertanyaan ini. Abdurrahim ya, bukan Yuda ya. Abdurrahman. Terima kasih Pak Abdurrahman, luar biasa pertanyaannya. Yang pertama tentang masalah orang yang Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa namun dia wajib membayar fidyah. Mereka itu yutikunahu ini Rasulullah terangkan dalam hadisnya orang yang al-hubla, orang yang hamil, dan orang yang yurdi, orang yang menyusui, dan asyaih, orang yang tua renta. Nah bagi ketiga golongan ini Allah berikan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Nah pertanyaan kita adalah kapan dia membayar fidyahnya? Membayar fidyahnya boleh pada saat ini, Ramadan ini boleh silakan, atau kalau dia tahu umurnya meninggal tahun 2030 silakan nanti saja. Karena kita nggak tahu umur kita kapan, maka lebih baik, lebih bagus seperti itu. Ya, misalnya Pak Imron tahu umurnya saya meninggal tahun 2030, wah ntar aja lah, gampang, fidyah saya ntar aja tahun 2029 saya akan membayarnya. Silakan karena tahu umurnya. Karena kita nggak tahu umur kita kapan-kapannya, maka lebih bagus, lebih baik seperti itu. Nah, orang yang tadi yang tidak wajib berpuasa berfidyah, dia itu tetap memberikan zakat fitrah juga sebagai penyempurna untuk fidyah dia. Ya, seperti itu. Jadi zakat fitrah juga. Jadi zakat fitrah tetap, kemudian fidyah pun itu tetap sebagai penyempurna untuk fidyah yang diberikan pada masyarakat sebenarnya. Berapa besarnya? Besarnya 3 kali dia makan sehari. Misalnya saya sekali makan tuh di warteg 15.000 pakai telur, tempe, orek, ya bihun 15.000. Maka kalau 3 kali makan berarti 45.000 sehari kali 30 hari 1,4 lah lebih kurang fidyah saya. Siapa diberikan? Diberikan untuk orang-orang miskin. Jangan salah sasaran nih. Ini janda ya. Saking dia tahu ada janda di sebelah rumahnya, janda dikasih sama dia.
Wah, ini ya fidyah dari saya, jangan. Asal janda miskin. Kalau jandanya kayak buahnya Nyai Sahril, ya nggak bisa, janda kaya. Kalau beliau itu yang nggak nerima fidyah, yang janda kaya, yang janda miskin itu yang nerima fidyah. Setelah mau dicicil boleh, misalnya sebulan sekali, ini bu ya sebulan ini 100.000, terus ya nggak apa-apa, asal dibayarkan, itu teknis saja. Ya seperti itu bayar fidyah. Oke, yang kedua mengenai zakat profesi. Nah, zakat profesi itu tidak memenuhi syarat untuk zakat mal. Kenapa? Karena zakat profesi dikeluarkan setiap bulan, sementara persyaratan zakat adalah harus setahun haulnya. Zakat profesi setiap bulan, nggak sesuai dengan syaratnya. Kemudian zakat itu harus kepemilikan sempurna. Nah, zakat profesi bodoh, bayar listrik, bayar anak-anak, belum kita miliki sempurna secara utuh kan, seperti itu, bayar segala macam, asuransi, ya cicilan segala macam, belum sempurna. Apa yang mau dizakatkan? Dari segi persyaratan kurang zakat profesi tersebut. Kemudian nggak cukup nisabnya. Misal seorang office boy misalnya di kantor, dia penghasilan cuma 2 juta sebulan, belum cukup nisab. Nisab itu kalau disimpan harus 96 gram emas. Kalau total dia belum cukup nisab, maka nggak kena zakat. Maka zakat profesi kalau bagi saya tidak ada dalam Islam zakat profesi. Karena dalam persyaratan zakat harus setahun kepemilikannya, kemudian 96 gram emas satu haulnya, nisabnya, ya, dan setahun kepemilikannya. Ya harus seperti itu persyaratan untuk kategori untuk zakat. Nah, seperti itu. Dan zakat profesi kan belum kita kumpulkan. Dikeluarkan setiap bulan 11. Ya, jadi tidak ada kan persyaratan zakat cukup haul selama sebulan, itu nggak ada. Ya ada haul selama setahun, seperti itu. Nah, ini Bapak Allah muliakan. Jadi inilah ya masalah zakat yang memang kita harus mengerti ke depannya. Ya, seperti itu. Nah, nanti ada pelatihan lagi masalah warisan. Nah, ini juga yang harus penting ya, karena penting bagi kita nih. Ya, ilmu mewaris itu jarang sekali yang bisa ilmu mewaris itu. Ilmu tentang masalah warisan. Ya, saya pun lagi belajar nih. Ya, lagi belajar tentang ilmu warisan. Nanti kalau sudah bisa saya ajarkan Bapak Ibu. Nah, kayak gitu kira-kira. Ya, nanti insya Allah ya. Saya pun lagi belajar nih sekarang ilmu warisan. Bagaimana cara perhitungan ilmu warisan. Nah, ini harus tahu, harus paham. Kenapa? Karena seseorang yang mengerti tentang warisan tapi dia tidak berdasarkan Al-Quran dalam bagi warisan, maka orang tersebut akan Allah tempatkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Meskipun haji berkali-kali, sholat jamaah rajin luar biasa, tapi bagi warisan tidak sesuai Al-Quran dan dia tahu pembagiannya, maka orang itu Allah masukkan ke dalam neraka. Surat An-Nisa ayat 14, silakan baca sendiri. Tuh, ancamannya luar biasa Bapak Ibu yang Allah muliakan. Orang yang gak adil dalam bagi warisan, Allah masukin tuh ke neraka jahanam sedalam-dalam. Meskipun haji berkali-kali, puasa rajin Senin Kemisnya, zakatnya miliaran umpama, tapi warisan gak adil, neraka ujungnya. Nah itu. Terima kasih Pak Rais, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu salam muliakan. Sekali lagi mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan senantiasa semangat terus dalam melaksanakan segala aktivitas dan amal-amal saleh bulan Ramadan ini, dan kita pertemukan insya Allah dengan lain waktu lagi. Terima kasih. Alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ferry Kusmayadi MA yang telah memberikan penjelasannya mengenai zakat, terutama yaitu zakat mal dan zakat fitrah, dan mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mendapat pengetahuan hasanah keilmuan kita tentang zakat, dan mudah-mudahan dapat kita aplikasikan ke masyarakat, terutama di bidang ZIS ini sangat penting sekali. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.